Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat yang banyak yang bersifat jasmania, rohania. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya untuk mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal yakni agama Dinul Haq, agama Islam. Semoga Allah Taala memberikan kita istiqamah dalam iman dan amal saleh hingga detik terakhir saat malakul maut bertemu dengan kita di hari kematian kita. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat sampai kepada fase Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Mizan artinya timbangan, dari kata wazana, yazinu waznun. Al-waznu yaitu penimbangan, lebih merupakan proses ya. Al-waznu itu proses penimbangan, tapi juga bisa diartikan timbangan. Al-waznu proses penimbangan, maka alat untuk menimbangnya itu disebut dengan mizan. Jamaknya mawazin. Jamak dari mizan yaitu mawazin. Di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang berkaitan dengan mizan. Di antaranya dalam surah 83 atau surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ketiga, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa kata Allah? Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Wa idza kaluhum, apabila mereka menakar untuk orang lain, aw wazanuhum, atau menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka kurangi. Jadi kalimat wazanuhum yaitu menimbang untuk orang lain. Jadi ini merupakan kata kerja dari wazan. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-A'raf disebutkan di sini dengan kata-kata al-wazn, berarti penimbangan. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 8, wal waznu yawma idzinil haqq.
wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Timbangan pada hari itu ialah benar, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wal waznu, dan penimbangan atau proses penimbangan pada hari itu yauma idzin al-haqq, adalah kebenaran. Bukan hanya proses itu merupakan kebenaran yang pasti akan terjadi, tapi penimbangan itu disifati dengan al-adl, yaitu dengan sifat yang adil. Karena Allah tidak akan mungkin berbuat zalim, yaitu kepada hamba-hamba. Faman saqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka sebaliknya, yakni siapa yang berat timbangan kebaikannya, untuk kalau ringan timbangan kebaikannya, dia akan cuman bukan buntu bahasanya, maka dia akan celaka. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-A'raf, ada ayat 85, disebutkan dengan kalimat mizan. Kalau ini alatnya. Kalau tadi al-waznu, yaitu proses penimbangan. Nah, menimbang itu dengan alat yang disebut dengan mizan. Sebagaimana mizan yang kita jumpai di dunia ini, itu alat yang dipakai untuk menimbang. Yang mizan ini memiliki karakteristik, yaitu ada dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Itu mizan. Kalau orang sekarang bilang apa? Neraca. Jadi alat menimbang ini bukan seperti alat menimbang kayak di posyandu itu. Ada untuk nimbang bayi. Atau bukan alat timbang seperti yang di pos-pos penimbangan. Masih ada nggak itu pos penimbangan? Truk muatannya ditimbang. Oh masih. Ya. Atau seperti timbangan-timbangan yang sekarang digital, ya, nggak ada dua sisi, cuma ada satu sisi aja. Ini digambarkan di situ, nanti disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-mizan itu ada dua sisi, kanan dan kiri. Baik. Kata Allah dalam surah Al-A'raf 85, Allah berfirman, wa ila madyan akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nas ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Apa kata Allah? Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Kali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Fa'awful kaila wal mizan. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Apa bedanya takaran dengan timbangan? Hah? Kalau timbangan itu berarti berat. Kalau takaran berarti apa?
volume. Ya, takaran itu volume. Masih ada nggak orang nakar beras sekarang pakai kaleng ini? Masih. Nah, itu takaran volume. Bukan berdasarkan berat. Itu takaran al-kail. Beda dengan al-mizan. Al-mizan baru ada perhitungan, yaitu berat, ringan berat. Kemudian apa katanya? Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Apa kerusakan di muka bumi ini? Syirik. Karena perintah pertama sebelum mereka mewujudkan sikap jujur dalam bermuamalah, maka diperintahkan untuk apa? Yaitu ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb selain darinya. Dan ini apa? Perintah untuk bertauhid. Berarti kerusakan itu adalah apa? Syirik. Maka kerusakan yang terjadi di masyarakat yang paling fundamental, yang paling pokok, yaitu kesyirikan. Maka selama manusia berbuat syirik, bumi ini masih dalam kondisi rusak. Meskipun orang bilang dalam rangka melestarikan budaya atau kearifan lokal yang ternyata adalah kesyirikan. Itu bukan kemaslahatan itu. Demikian pula bukan hanya hablum minallah dirusak dengan kesyirikan, tapi hablum minan nas. Bermuamalah dirusak dengan apa? Dengan kebohongan, kedustaan. Ini kedustaan. Mencuri timbangan, mengurangi takaran, itu kedustaan. Dan itulah penyebab dihadirkan pemimpin zalim. Pemimpin zalim itu bukan sebab tapi akibat. Apa akibatnya pemimpin zalim? Karena masyarakatnya, rakyatnya suka mencuri timbangan dan mengurangi takaran. Itu bahasa konvensional. Kalau bahasa sekarang, ia tidak transparan, tidak jujur, penuh dengan kebohongan dan tipu-tipu. Selama kebohongan dan penipuan merajalela dalam hidup ini, jangan mimpi dapat pemimpin adil. KW 15 ngomongnya KW 1. Mencuri timbangan nggak itu? Mencuri timbangan ya? Kan nggak mesti orang di pasar bawa timbangan atau menimbang produk atau produk yang bisa ditimbang. Bisa jadi dia di kantor, dia rekayasa data, di markup. Mencuri timbangan nggak itu? Mencuri timbangan ya? Kalau seperti itu masih ada di kehidupan kita, jangan mimpi pemimpin adil. Mimpi aja yang banyak, nggak akan hadir pemimpin yang adil. Kalau kita masih tidak bersikap jujur dalam segala aspek hidup kita, entah profesi di pasar ataupun dimanapun, mau di kantor, mau di lapangan, mau di jalan, mau di pasar. Kalau masih banyak yang tidak jujur, bahasa Al-Quran cuma apa? Mencuri timbangan, mengurangi takaran. Itu bahasa sederhana supaya bisa dipahami oleh manusia. Nanti kalau pengen tahu hadisnya kita akan buka.
Karena kita sedang tidak membahas itu. Karena itu adalah mencuri timbangan dan takaran secara hakiki. Nah, kita bukan membahas timbangan real sekarang ini. Ini timbangan di akhirat kita bahas. Timbangan yang ibu bapak belum pernah lihat. Pernah lihat nggak timbangan yang di akhirat? Belum. Kalau timbangan yang emas, timbangan emas yang neraca, pernah lihat nggak? Pernah kan, sering jual emas kan? Sering gadekan emas kan? Sering beli apa gadekan? Ya, percaya. Baik. Nah, kadang di dalam Al-Quran disebut dengan jamak. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَنَوْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, dan kami letakkan timbangan. Mestinya jamak. Kami meletakkan timbangan al-qisṭa dengan adil. Maka dari ayat ini sebagian ulama menyebutkan atau mentakwil bahwa timbangan itu banyak. Timbangan. Sehingga diartikan timbangan itu banyak, yaitu masing-masing kita ini bawa timbangan sendiri-sendiri di akhirat. Punya timbangan sendiri-sendiri. Sejumlah banyaknya manusia, ya sejumlah itu timbangannya. Tapi ini pendapat lemah. Yang rajih, yang kuat, bahwa timbangan itu cuma satu untuk seluruh umat manusia. Dan yang dipahami bahwa timbangan ini adalah makhluk ciptaan Allah yang dipakai untuk menimbang amal perbuatan. Dan bukan hanya amal perbuatan, nanti ada hal-hal lain yang akan ditimbang. Ya. Allah meletakkan timbangan-timbangan itu dengan adil. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak, fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun di antara mereka yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, sekalipun mereka hanya beramal yaitu sebesar mithqala habbatin, yaitu seberat biji, min khardalin. Di sini disebutkan biji sawi. Sekalipun ibu sampai hari ini juga belum tahu biji sawi seperti apa. Ya, tapi kalau bijinya kacang tanah, sering nggak? Sering, karena hobi makan. Tapi kalau biji sawi belum pernah tahu sebesar apa. Mungkin itu mewakili gambaran sesuatu yang kecil pada hari itu. Sementara di zaman sekarang yang lebih kecil dari biji sawi banyak nggak? Banyak. Bahkan dengan mikroskop elektron bisa diteliti setiap materi itu memiliki unsur terkecil di dalamnya. Artinya bahwa Allah akan ataina biha, mendatangkan amal seseorang berupa pahala-pahala yang akan ditampakkan kelak di hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah bagi kami sebagai pembuat perhitungan, kata Allah tabaraka wa taala.
Kemudian tentang pandangan Ahlus Sunnah bahwa mizan adalah benar adanya, memiliki dua buah tepi berdasarkan pendapat yang dinukil di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada jilid yang ke-13 halaman 538. Demikian pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Shahihah itu pada halaman 134 bahwasanya mizan alat penimbang itu terdiri dari dua bagian, dua tepi. Berarti kalau dua tepi, mana dan mana berarti? Kanan dan kiri. Karena tidak ada arah lagi kecuali dua, menghadap kemanapun cuman ada dua itu, kanan dan kiri. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-6 sampai dengan ini surah Al-Qari'ah ya. Pada ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa kata Allah? Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Iya. Konsekuensi dari beratnya timbangan amal kebaikan manusia yaitu akan mendapati balasan dari Allah berupa kehidupan yang memuaskan, yaitu kehidupan yang diridhoi. Isya itu kehidupan, radiyah yang diridhoi. Di sini diartikan yang memuaskan. Tidak ada kehidupan yang memuaskan di akhirat kecuali surga. Caranya agar mendapatkan yakni kehidupan yang memuaskan itu yaitu dengan memperberat timbangan amal kita. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa katanya? Iya, lawan dari surga adalah neraka. Bahkan neraka tersebut disebut dengan hawiyah. Kapan dia dimasukkan ke dalam hawiyah? Ketika ringan timbangan amal kebaikannya. Jadi yang jadi fokus itu apa? Kebaikan atau keburukan? Hah? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Allah nggak bicara keburukan. Allah hanya bicara kebaikanmu itu berat atau kebaikanmu itu ringan gitu. Yang itu konsekuensi logisnya. Kalau kebaikanmu itu berat, berarti keburukanmu ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena Allah telah menghapusnya atau Allah telah mengampuninya. Kalau timbangan kebaikannya itu ringan, berarti apa? Keburukannya berat. Bisa jadi banyak. Bukan hanya quantity tapi quality-nya juga. Dosa yang berkualitas. Nah, kadang ada orang dosanya sedikit, cuma satu, tapi dosanya berkualitas. Apa? Syirik. Ya. Tapi ada dosanya banyak, tapi kecil-kecil, ya, dosa kecil. Tapi semua dosa kecil dilakukan, dosa gede enggak. Ada yang seperti itu modelnya. Nah, yang bahaya itu apa? Semua dosa dari jenis yang besar maupun yang kecil lengkap. Ya, tersedia kayak jualan aja. Tersedia semua lengkap ya. Nah, ini yang berbahaya nih. Baik jumlah ataupun kualitas. Nah, itu akan memperingan yakni amal perbuatan baiknya. Sekalipun amal perbuatannya banyak, tapi kalau sudah banyaknya perbuatan dosa bisa menjadi ringan itu kebaikan. Nah, kenapa Allah fokus kepada kebaikan? Karena yang dilipat gandakan oleh Allah itu kebaikan. Sekali berbuat baik dilipat gandakan 10. Orang yang bersedekah dilipat gandakan 700.
Bahkan dilipat gandakan sampai X, unlimited, tidak terbatas. Berarti Allah ini maha sayang sama kita. Coba kalau keburukan, satu kejahatan dilakukan, ditulis satu. Satu kemaksiatan dilakukan, ditulis satu. Tidak dilipat gandakan. Tapi kalau kebaikan satu, dilipat gandakan 10. Makanya kalau ada orang yang sampai ringan timbangan kebaikannya, itu saking apanya? Kemungkinan dia nggak pernah berbuat baik. Atau kemungkinan kedua, dia berbuat baik, tapi perbuatan jahatnya kelewat batas. Sehingga apa? Kebaikan yang sudah dilipat gandakan itu masih kalah dengan keburukannya. Kalah dengan kejahatannya. Itu. Kenapa Allah selalu yang dibicarakan berat timbangan kebaikannya, ringan timbangan kebaikannya. Allah tidak mengatakan barang siapa yang berat timbangan kejahatannya. Enggak. Yang dikatakan kebaikannya ringan, bukan berat timbangan kejahatannya. Walaupun pengertian logisnya ya seperti itu. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan keburukan tapi kebaikan? Karena Allah itu sangat sayang sama kita. Allah tidak kurang-kurang melipat gandakan amal kebaikan kita. Maka nanti itulah yang akan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu tentang timbangan amal, di dalam surah Al-A'raf ayat 8, 9. Juga ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Demikian pula di dalam surah Al-Mu'minun, yaitu ayat 102 dan 103. Maka di antara yang disebutkan dalam tafsir, yakni surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Ada tafsir Ibnu Katsir. Ustaz suruh ambil itu. Surah Al-A'raf ayat 7 sampai 9. Kata Allah Jalla wa Ala pada ayat ke-8, Allah berfirman, "Wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Timbangan pada hari itu ialah al-haq, kebenaran, keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, waman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Merugikan diri sendiri. Jadi kerugian manusia itu bukan sebab orang lain. Tapi kerugian itu yang menyebabkan adalah dirinya sendiri. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Disebabkan mereka karena selalu mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah berarti dia melakukan bentuk kerugian, yaitu terhadap dirinya sendiri. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan amal kebaikan manusia itu, yaitu menjadi sesuatu yang konkret, yang berwujud, termasuk timbangan nanti itu. Amal itu diwujudkan sesuatu yang konkret, kemudian ditimbang. Bahwa orang yang mengantar jenazah, dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung apa? Gunung Uhud. Coba ada pahala segede gunung Uhud, ditimbang berapa ton Pak gunung Uhud itu Pak? Halo? Baru sekali dia melakukan sholat jenazah, belum mengantar jenazah.
Setelah disolati, dianterin. Berapa kali selama hidup kita melakukan itu? Maka beruntung kita, pahala-pahala kita di dunia ini abstrak. Tidak diwujudkan konkret. Kalau tidak, kita bingung mencari gudang penyimpanan pahala. Mau nyari kemana? Kita bersyukur dibuat pahala kita di sekarang di dunia ini abstrak. Tapi nanti di akhirat akan dijadikan konkret. Berwujud. Seperti pahala baca Al-Quran kita. Pahala bacaan Al-Quran kita itu nanti dia datang di hari kiamat menjadi 2 tumpuk awan yang menaungi kita. Terutama bacaan apa? Bacaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. 2 surat ini disebut dengan Zahrawain. Apa Zahrawain? Yaitu 2 tumpuk awan yang akan menaungi para pembacanya. Atau dia dijadikan seperti sekelompok burung. Yang burung ini membuat satu bentuk formasi. 2 kelompok burung yang berformasi untuk membela para pembacanya. Itulah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim nomor 771. Silakan baca Ustaz. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Iqra'ul Qur'an. Bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu, yakni bacaan kita, bukan mushafnya. Kalau mushafnya ketika kiamat hancur itu buku mushafnya. Tapi bacaan kita berupa kalamullah yang kita baca ini nanti akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan, syafaat kepada para pembacanya. Khususnya apa di situ? Bacalah Zahrawain. Apa itu? yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa keduanya? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya. Ketika hari, pada saat itu matahari didekatkan dengan jarak 1 mil dari kepala kita. 1 mil, 1,6 kilo. Sehingga manusia banjir dengan keringatnya masing-masing. Tenggelam sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai di mulutnya. Tapi orang yang membaca Al-Quran ini, dia tidak kepanasan. Keringatnya tidak mengucur deras. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu berubah menjadi 2 tumpuk awan yang menaunginya. Itulah Zahrawain. Yaitu surat apa tadi Ibu? Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Atau menjadi apa? Atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Iya. Atau berubah menjadi sekelompok burung. 2 kelompok burung yang membentuk formasi hendak membela para pembacanya. Inilah burung yang sebenarnya, Pak. Burung yang akan membela kita. Hai para pecinta burung, kalau kau pengen dibela oleh burung, amalkan bacaan Al-Baqarah sama Ali Imran. Jangan-jangan kau cinta dengan burung di dunia ini, tapi justru burungmu akan menghisap kamu. Kenapa? Dia akan nuntut di akhirat nanti. Kenapa? Karena lupa ngasih makan. Akhirnya mati. Kalau pengen cinta burung, bikin burung di dunia dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Nanti akan ada burung di akhirat memelihara dan membela kita. Itu baru pecinta burung yang benar. Ya. Kalau sekarang bisa jadi gara-gara kita salah, gara-gara kita mendolimi, tidak memberi makan, akhirnya sampai mati, kita akan dituntut nanti di akhirat. Bukan malah membela kita, malah dia menuntut kita gara-gara lupa ngasih makan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bacalah Al-Baqarah. Kenapa?
penyesalan di hari kiamat ketika seseorang itu tidak mengamalkan surat Al-Baqarah. Maka bacalah Al-Baqarah. Kenapa? Iqra'ul Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa innahu qari'ul Baqarah. Karena sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Baqarah yahfadu minas sihri, dia akan dilindungi dari sihir. Amalkan itu Al-Baqarah. Kalau takut santet, gendam, tenung, teluh, pelet, uya-kuya, baca Al-Baqarah. Kalau enggak ibu akan diuya-kuya sama siapa itu? Ya maksudnya dihipnotis. Sekarang ini banyak orang-orang suka menghipnotis ya. Ada yang pengen hartanya dihipnotis supaya dia bisa ambil hartanya. Ada yang pengen mengerjain dia dihipnotis. Maka orang yang mengamalkan Al-Baqarah, dia memiliki benteng yang tangguh, tidak akan bisa dijebol oleh kekuatan sihir manapun, termasuk hipnotis. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Berarti nanti pahala kita ini akan jadi apa? Berwujud. Jangankan nanti di akhirat, ketika di alam kubur aja, pahala kita ini akan datang menjadi orang rupawan yang mendatangi kita. Ketika orang itu mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka wa ma dinuk wa man bu'itsa fikum. Ketika dia mampu menjawab itu, maka datanglah rajulun, seorang laki-laki, biwajhil khair, dengan wajah yang tampan. Kalau laki didatangi laki, kalau perempuan didatangi perempuan cantik. Bukan kebalikannya. Ya, jangan gagal paham. Laki didatangi perempuan cantik, emang mau ngapain di kuburan sama cewek cantik? Yang benar laki-laki akan didatangi oleh laki-laki yang tampan. Ketika ditanya man anta, siapakah Anda? Maka orang itu mengatakan ana amalukas saleh. Aku adalah amalmu yang saleh yang kau lakukan dalam kehidupan dunia. Yang perempuan juga begitu, didatangi wanita cantik rupawan dengan baju yang indah, dengan bau semerbak wangi. Ketika ditanya man anti, siapakah Anda? Maka wanita rupawan itu akan menjawab, ana amalukis saleh. Aku adalah amalmu yang saleh yang kau kerjakan sewaktu kau hidup di dunia. Belum di akhirat, Pak, masih di alam kubur. Amal pahalanya itu ternyata berwujud konkret. Kalau sekarang jadi konkret, sampean lari. Karena kan kita ini sedang nyicil ibaratnya kan. Amal kita belum finish. Ibaratnya kalau kita nyicil mungkin jari jemari dulu. Antum baru beramal sedikit, masih baru jadi tangan. Ketika tangan itu diberikan sekarang, tahu-tahu cuma tangan doang. Antum lari nggak? Lari. Atau amal kita baru jadi kepala doang datang. Lari nggak? Lari. Maka jangan dikasih sekarang. Kenapa? Amal kita belum sempurna. Belum sempurna. Nanti kesempurnaan itu ada ketika di alam barzakh, di alam kubur. Kalau sekarang jangan, kita mah takut nanti. Ikhwatal iman. Kemudian 3 aspek yang akan ditimbang. Pertama, amalnya. Yaitu apa? Perbuatan itu yang akan ditimbang. Karena perbuatan kita ini akan dibuat secara konkret oleh Allah. Yang kedua, catatan amalnya. Yaitu kitab catatan yang ditimbang. Dan yang ketiga apa? Fisik orangnya. Bobot berat tubuh orangnya. Loh Ustaz, kalau gitu gua gendut aja deh. Biar nanti timbangannya berat di akhirat. Ya, bukan gendut karena makan. Bukan karena bobotnya besar karena makan, bukan.
Bisa jadi orang yang bobotnya ratusan kilogram, nanti di sana timbangannya ringan. Ternyata bukan fisik ketika di dunia, tapi beratnya fisik kita di akhirat itu, yakni karena fisik kita ini dipakai di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 47. Tolong dibaca. Ya, surah Al-Anbiya 2147. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Silakan terjemahkan dulu. Dan sesungguhnya Kami akan memasang timbangan. kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Iya, langsung tafsir yang tadi. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwa dia hanya menipu dan mengulur kesesatan mereka. Sesungguhnya mereka bersenang-senang di dalam kehidupan dunia serta panjang umur yang mereka dapatkan, sehingga mereka berkeyakinan bahwa mereka berada di atas kebenaran. Kemudian dia berfirman memberikan nasihat kepada mereka, afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min asrafiha. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maknanya dan pembahasannya telah kami paparkan di dalam surat Al-A'raf, tafsir yang paling baik dalam firman Allah Ta'ala. Walaqad ahbabna ma hawlakum manaqura wa sarafna ayati la'allakum yarji'un. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran. Kami berulang-ulang supaya mereka kembali. Surat Al-Ahqaf ayat 20. lanjut. Adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri bahwa yang dimaksud adalah kemenangan Islam atas kekufuran, dan maknanya adalah apakah mereka tidak mengambil pelajaran tentang pertolongan Allah kepada para walinya di atas musuh-musuhnya, membinasakan umat-umat yang mendustakan para rasul dan kampung-kampungnya yang zalim, serta menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Untuk itu dia berfirman, apa humul ghalibun? Maka apakah mereka yang menang, yaitu bahkan mereka yang kalah, rendah dan hina. Firman-Nya. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepadamu dengan wahyu.
bersalah dari Allah untuk aku berikan peringatan kepada kalian tentang azab dan hukumannya. Hal itu tidak lain kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah kepadaku. Akan tetapi hal ini tidak bermanfaat bagi orang yang mata hatinya telah dibutakan oleh Allah, serta pendengaran dari hatinya yang telah dipatri olehnya. Untuk itu dia berfirman, wala yasma'u summu du'a idza ma yunzarun, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan firman-Nya, wala immasakum nafhatum min azabir rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Rabbmu, pastilah mereka berkata, aduhai celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Yaitu sesungguhnya jika mereka orang-orang yang mendustakan itu ditimpa sedikit saja dari azab Allah, niscaya mereka akan mengakui dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri di dunia. Firman-Nya, Nah, ini baru masuk ya. Wa nadha'ul mawazina. Ini baru masuk. Silakan. wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan memasangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, yaitu kami memasang timbangan keadilan pada hari kiamat. Terus Pendapat terbanyak menyatakan bahwa timbangan itu hanyalah satu timbangan. ya, pendapat jumhur dari para ulama bahwa timbangan itu hanya satu. Terus Kalimatnya jamak, ditinjau dari banyaknya amal-amal yang akan ditimbang di dalamnya. sekalipun di situ disebutkan dalam bentuk jamak al-mawazin, bukan timbangannya yang banyak, tapi yang ditimbang yang banyak. Karena jenis yang akan ditimbang itu banyak. Banyak dalam arti sejumlah banyaknya manusia, dan banyak dalam arti sebanyak aneka ragam amal perbuatan manusia. Macam-macam. Terus Firman-Nya, fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. lanjut. Tafsir belum selesai. Di dalam hadis As-Sahihain menyatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? kalimatani khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan. Artinya ucapan lisan berupa zikir yang kita ucapkan di dunia dengan zikir yang disebutkan tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu akan memperberat timbangan. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani fil lisan, ringan di lidah. Ya. Kemudian habibatani, khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Tapi kalimat itu berat di timbangan. Berarti akan berwujud konkret dia. Sekalipun ketika kita mengucapkannya abstrak, tidak bisa dilihat, tapi akan berwujud konkret yang bisa menimbulkan bobot berat. Habibatani ila rahman
dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Itulah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini contoh bahwa yang ditimbang itu adalah apa? Amal perbuatan kita. Baik, lanjut. Belum selesai. Imam Ahmad berkata bahwa Abu Al-Hubla berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? Inna Allah yastasqisu rajulan min ummati ala usul khalai yawmal qiyamah fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sajadah. Iya, jadi ini yang terjadi adalah apa? Yaitu yang ditimbang adalah catatan amal perbuatannya. Bahwa nanti di akhirat itu akan didatangkan yaitu catatan perbuatan manusia, yang catatan itu berupa perbuatan-perbuatan dosa, yang dosanya itu sampai disebutkan jika dilihat sebanyak 99 tis'atun wa tis'una sijilan, yaitu 99 sijil. Sijil itu catatan keburukannya, 99 jumlahnya. Satu catatan, kullu sijilin, setiap catatan itu apa? Maddal basar, jauhnya sejauh mata memandang. Jadi ada catatan keburukan jumlahnya 99. Satu catatan keburukan itu panjangnya sejauh mata memandang. Berarti banyak nggak keburukan seseorang itu? Banyak. Tapi dia punya satu yang akan ditimbang. Sebuah bitokoh, kartu truf. Bitokoh, sebuah lempeng kartu. Apa isi dari kartu tersebut? Baik, lanjut. Nah, baik. Dibaca di situ aja. Dibaca di papan tulis di depan. Ya, Rena. Antum bawa aja ke sana. Nanti habis baca kitabnya, baca yang di layar, ya. Soalnya tulisannya kecil-kecil. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? pada hari kiamat akan diteriakkan seorang lelaki dari umatku di atas kepala seluruh makhluk. Maka disebarkanlah untuknya 99 buku Catatan. catatan. Terus? Yang panjangnya sepanjang mata memandang. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengingkari suatu dari catatan ini? Maka dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, apakah malaikat penulisku menzalimimu? Kemudian dia berfirman, apakah kamu punya alasan? Apakah kamu punya kebaikan? Maka lelaki itu pun dengan takut seraya menjawab, tidak. Allah pun berfirman, ya sesungguhnya kamu memiliki beberapa kebaikan di sisi kami, kata Allah. Kemudian maka dikeluarkanlah untuknya sebuah kartu yang bertuliskan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iya. Sesungguhnya kau memiliki beberapa kebaikan di sisi kami. Maka sesungguhnya pada hari ini innahu la tuzlam,
sesungguhnya engkau hari ini tidak akan dizalimi. Lantas apa yang dilakukan Allah? Fatukhrajulahu bitaqah, maka dikeluarkan satu bitaqah. Apa kata bitaqah itu? Yaitu sebuah kartu. Yuktabu fi, yang tertulis padanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata kalimat itu berisi dua kalimat, kartu itu berisi dua kalimat syahadat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? Lelaki itu berkata, wahai Tuhanku, apa hubungan kartu ini dengan buku-buku catatan ini? Allah menjawab, sungguhnya kamu tidak dizalimi. Innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi hari ini. Padahal dia bertanya, ma ta'allaqu bainal bitaqa wa sijjilat. Apa hubungannya antara kartu ini dengan buku catatan keburukanku yang panjang sekali ini? Maka Allah katakan kamu tidak akan dizalimi hari ini. Kemudian apa yang terjadi dan dilakukan oleh Allah Jalla wa Ala? Maka diletakkanlah catatan-catatan itu di atas satu bagian timbangan dan kartu di bagian lain dari timbangan. Iya. Fatudau sijjilat fi kiffatin wa bitaqa fi kiffatin ukhra. Sehingga kemudian diletakkan sijilat catatan keburukannya yang 99 sejauh mata memandang itu diletakkan pada sisi timbangan. Dan kemudian kartu yang berisi dua kalimat syahadat itu diletakkan di sisi timbangan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Dari buku-buku catatan itu pun lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Fatashat as-sijjilat, buku catatan keburukan itu terangkat naik menjadi ringan. Wasakulatil bitaqa, dan akhirnya kartu bitaqa itu menjadi berat. Inilah tandanya bahwa nanti yang ditimbang itu adalah catatan apa? Catatan amal. Bukan hanya amal itu sendiri yang diwujudkan bentuk konkret, tapi catatannya juga ditimbang. Ternyata ada catatan yang luar biasa. Apa itu? Dua kalimat syahadat. Mungkin inilah orang yang mati dalam syahadatain. Orang yang mati mewujudkan konsekuensi dari dua kalimat saja. Oleh karena itu para ulama kemudian apa? Merumuskan apa itu makna dua kalimat syahadat dan apa syarat-syarat dari dua kalimat syahadat itu. Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan saja sekarang orang bisa. Tapi konsekuensi dari ucapan itu apa dalam kehidupan ini? Tentu orang itu jauh dari kesyirikan dan jauh dari menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Karena dua rukun syahadatain dan dua rukun syahadat Rasul, baik syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini harus difahami dengan baik. Antara nafyan wa isbatan, mana yang ditiadakan dan mana yang ditetapkan. Antara ifratan wa tafrid, antara yakni berlebih-lebihan terhadap Nabi dan meremehkan Nabi. Ini harus dipahami dengan benar. Supaya jangan-jangan dalam kehidupan ini orang tidak menyelisih dua kalimat syahadat itu. Kemudian kartu itu sebuah lempeng yang kata penduduk Mesir apa katanya? Muhammad bin Yahya berkata, kartu adalah sebuah lempengan. Penduduk Mesir mengatakan lempengan itu adalah kartu. Iya, al-bitaqatu ar-ruq'atu. Bitaqah itu adalah lempengan, yaqulu lirruq'ati bitaqah. Dan orang Mesir mengatakan lempengan itu adalah kartu. Artinya sama aja. Baik disebut lempengan atau disebut kartu. Kemudian yang terakhir, yang ditimbang itu adalah apa? Berat bobot tubuh manusianya. Berat bobot tubuhnya. Kembali ke tafsir.
yaitu tafsir Ibnu Katsir tadi. Nabi SAW pernah menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon untuk mengambil sesuatu. Ketika beliau naik, sahabat-sahabat yang lain mentertawakannya. Kenapa? Karena ketika naik ke atas tersingkaplah bagian pakaian bawah Abdullah bin Mas'ud, sehingga terlihat betisnya yang kerempeng. Apa kerempeng? Yang kecil, begeng. Iya kan? Kerempeng, kecil, kurus. Teman-temannya pada ketawain. Rasul mukanya merah, seperti menunjukkan marah. Apa yang kalian tertawakan? Nabi kemudian mengatakan bahwa betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud nanti di mizan. Lebih berat dari gunung Uhud ketika ditimbang di mizan nanti. Berarti yang ditimbang apa? Yaitu fisik berat tubuh kita. Tubuh kita yang bagaimana? Yang dipakai di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud disuruh naik oleh siapa? Disuruh siapa? Nabi Rasulullah SAW. Tidaklah hidup yang dihabiskan oleh para sahabat kecuali untuk mentaati Nabi, mentaati Rasul. Fisik yang dipakai untuk taat kepada Allah dan Rasul, itulah yang memberatkan timbangan. Jadi silakan, tubuh kita ini wakafkan untuk Allah, wakafkan untuk Rasulnya, dengan cara taat kepada Allah dan taat Rasulnya. Biarin dah sakit kaki kita, yang penting sakit berjalan di jalan apa? Di jalan Allah. Daripada pegel-pegel sakit, kemeng semuanya, hanya karena lihat konser Lady. Emang pernah? Kalau dipakai kemaksiatan, capek sampai sakit. Itu larinya nanti ke surga atau ke neraka? Neraka. Biarlah tubuh kita sakit, capek, tapi dipakai di jalan Allah. Biarlah kita tua, tapi tua di jalan apa? Daripada awet muda di jalan setan. Bagaimana awet muda di jalan setan? Pergi ke salon tiap hari, merubah ciptaan Allah, tarik benang kanan, tarik benang kiri. Ya kan? Pakai botox, pasang implan silikon ini dan itu cantik, tampan, tapi di jalan apa? Setan. Mending bapak tua, keriput, hitam, tapi di jalan Allah. Panas-panas, taklim, ya kan? Terpapar matahari, naik motor, mukanya tebel kena debu. Tapi di jalan apa? Di jalan Allah. Itu akan lebih berat di timbangan kelak di mizan. Baik, lanjutkan itu. Tentang kisah Nabi SAW bersama sahabatnya. Silakan, lanjutkan tafsirnya. Imam Ahmad pun berkata, bahwa dari Aisyah bahwasanya seorang laki-laki sahabat Rasulullah duduk di hadapan Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa orang budak yang mendustakan itu lanjutannya atau melompat? Lanjutannya aja, jangan dilompati. Ya, jangan dilompati. Lanjutannya yang tadi. Lanjutan yang tadi berhenti tadi. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Lalu daftar buku yang besar itu diletakkan di dalam satu anak timbangan. Terus, nggak apa-apa ya. Lanjutkan aja. Kemudian nampaklah bahwa daftar buku yang besar itu begitu ringan dan satu harta kartu itu begitu berat. Tidak ada suatu pun yang berat bersama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dari hadis Alais bin Sa'id At-Tirmidzi berkata hasan ghaib. Lanjut. Imam Ahmad pun berkata dari Aisyah bahwasanya seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW duduk di hadapan Rasulullah
berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa orang budak yang mendustakan, mengkhianati dan bermaksiat kepadaku. Lalu aku memukul dan memaki mereka. Maka bagaimana kedudukan aku dari mereka?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semuanya dihisab sesuai pengkhianatan, kemaksiatan dan kedustaan mereka kepadamu. Jika hukumanmu kepada mereka sebanding dengan kesalahan mereka, maka hal itu saling mencukupi, tidak mengenaimu dan tidak mengenai mereka. Jika hukumanmu lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka hal itu merupakan anugerah keutamaan bagimu. Sedangkan jika hukumanmu lebih berat dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka engkau akan dibalas dengan mengambil keutamaan yang engkau miliki sebelumnya." Berarti dalam kehidupan dunia itu orang boleh membalas tapi dengan balasan yang setimpal. Kalau kita balasannya lebih berat, maka kita yang akan dituntut di akhirat. Kalau balasan kita lebih ringan daripada kezoliman yang dilakukan kepada kita, maka kita bisa menuntut nanti di akhirat. Semua akan diperhitungkan sesuai dengan al-wazan, yaitu timbangan yang adil. Lanjut. Maka laki-laki itu menangis di hadapan Rasulullah SAW dan berteriak. Lalu Rasulullah SAW bersabda seakan ia tidak membaca kitab Allah, "Wa nada'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamati fala tudlam nafsun syai'an wa in kanat qala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang peran sedikit pun. Dan jika amalan itu hanyalah seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sehingga pembuat perhitungan. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagiku daripada melepaskan mereka, yaitu para budak itu. Sesungguhnya aku bersaksi kepadamu bahwa mereka seluruhnya merdeka." Akhirnya budak-budak itu dimerdekakan karena dia takut dihisap. Kenapa? Balasan yang ditimpakan kepada budak itu ternyata lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh budaknya. Itu sampai seperti itu takutnya manusia, sahabat-sahabat Nabi takut kalau nanti dihisap, ditimbang amalnya dan dia binasa. Lanjut. Selesai? Iya, baik. Berarti nggak ada di tempat itu, adanya di Al-A'raf surat 7 ayat 8 dan 9. Tapi kisahnya sudah saya ceritakan tentang apa? Betis Abdullah bin Mas'ud yang ditimbang dengan timbangan kelak di mizan, dia lebih berat daripada apa? Daripada gunung Uhud. Sementara betismu lebih berat dari apa? Halo? Gunung Sahari? Maka pakailah fisik kita, tubuh kita ini di jalan Allah. Maka dia akan berat di timbangan kelak di akhirat. Sehingga yang ditimbang itu ada 3. Pertama apa? Amal perbuatan kita yang ditimbang, karena amal itu diwujudkan konkret. Dan yang kedua, buku catatan amal kita yang akan ditimbang. Dan yang ketiga, yakni bobot berat tubuh kita lah yang nanti akan ditimbang kelak di akhirat. Setelah proses penimbangan inilah, barulah kemudian kaum muslimin, baik yang mukmin maupun munafik, yaitu mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Haudur Rasul. Apa? Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu, yang akan datang kita akan membahas Haudur Rasul, yaitu telaga Rasul. Di mana kita kaum muslimin ditunggu oleh Nabi, dan Nabi sudah menanti di sana untuk yakni didatangi oleh seluruh umatnya untuk menikmati air telaganya. Wallahu a'lam. Siapakah mereka yang berhasil meminumnya?
Dan siapakah mereka yang terusir darinya? Tunggu tanggal mainnya yang akan datang. Wallahu a'lam. Sampai sekian dulu pembahasan tentang Al-Mizan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Surat As-Sajadah. Kenapa ya As-Sajadah? Surat As-Sajadah itu biasanya dibaca oleh Nabi berurutan atau serangkai dengan surah Al-Muluk, yaitu ketika Nabi hendak tidur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, insyaallah di nomor 2891 92. Silakan baca 2892. Ya. Silakan. Maryam bin Martin Is'ad Al-Tirmidzi menceritakan kepada kami. Al-Huda bin Iyad menceritakan kepada kami dari Les, dari Abu Zubair, dari Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur hingga membaca Alif Lam Mim, Tanzil Sajdah, dan Tabarakal Ladzi biyadihil mulk. Iya. La yanamu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu. Rasulullah tidaklah tidur hatta yaqra'a alif lam mim tanzilul, ya, alif lam mim tanzil, yaitu yang dimaksud adalah surah As-Sajadah. Tanzilul kitabul la raiba fihi mir rabbil alamin, dan seterusnya. Ada kurang lebih 30 ayat, ya. Dan juga tabarakalladzi biyadil mulk, yaitu surah Al-Mulk, sama jumlahnya 30 ayat. Nah, kalau kita lihat surat Al-Mulk itu dibaca Nabi tiap hari karena dia termasuk al-mani'ah, pencegah. Di dalam hadis Tirmidzi, yaitu pada hadis sebelumnya, bahwasanya dia disebut dengan al-mani'ah. Al-mani'ah. Baca. Ya.
silakan. 2890. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Al-Shawarib menceritakan kepada kami Yahya bin Amr bin Malik Al-Nukri menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abu Al-Jawza dari Ibnu Abbas dia berkata, beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemah di atas kuburan. Karena dia nggak tahu ternyata yang didirikan di atasnya kemah, bawahnya adalah kuburan. Terus Dia tidak menyangka bahwa tempat itu adalah kuburan. Ternyata di sana ada seseorang sedang membaca surah Al-Mulk hingga selesai. Dia lalu mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas kuburan, sedangkan aku tidak mengetahui bahwa itu adalah kuburan. Ternyata di sana ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Mulk hingga selesai. Rasulullah SAW bersabda, surat itu adalah pencegah, pelindung, dan juga penyelamat yang dapat menyelamatkannya dari azab kubur. surat itu adalah pencegah atau pelindung. Hiya al-mani'ah, pencegah, pelindung, yahfadu min adzabil qabr, yaitu pelindung dari azab kubur. Tapi redaksi ini dhaif, lemah. Yang sahih adalah, lanjut. Yang sahih adalah sabda beliau, surat itu adalah pencegah. Sampai di situ. Ya. Wahia al-mani'ah. Surat itu adalah pencegah. Pencegah apa? Tidak dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas, yang sahih itu ada di nomor 2891. Ini 28 berapa ini? 90. Sekarang kita lihat 2891-nya. Nah, ini yang sahih. Ya, derajatnya hasan ya. Tapi artinya ini yang benar. Silakan baca. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dan dari Abbas al-Sami, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzii biyadihil mulk. Inna fil Qur'an, sesungguhnya di dalam Al-Quran, suratun, terdapat satu surat, 30 ayat, yang jumlah ayatnya 30. Syafaat li rajulin, dia akan mampu memberikan syafaat kepada seseorang, hatta ghufirola, hingga orang itu akhirnya diampuni dari dosa-dosanya. Wahia, surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi membawa syafaat atau pertolongan sampai dia diampuni akhirnya. Pertanyaannya, ini di alam kubur atau di alam akhirat? Lebih utama mana? Tentu lebih utama di akhirat. Tapi seandainya tidak mendapatkan di akhirat, pastilah akan didapatkan di mana? Di alam barzakh. Cuma Nabi tidak menyebutkan dengan redaksi spesifik bahwa itu adalah pencegah dari siksa kubur. Tapi dia dapat memberikan pertolongan bagi orang yang mengamalkannya dalam kehidupan ini dan juga diampuni dosa-dosanya. Nah, biasanya Al-Mulk ini dibaca oleh Nabi bersamaan dengan As-Sajadah. Semoga saja As-Sajadah juga begitu. Makanya amalkan dua-duanya. Habis baca Al-Mulk, As-Sajadah. Habis baca Al-Mulk, As-Sajadah. Sebagaimana yakni yang disebutkan sebelumnya tadi. Ya. Nabi mengamalkan apa tadi? Surah. Yakni Al-Mulk juga As-Sajadah. Wallahu a'lam.
Mohon izin bertanya, bagaimana dengan orang kafir? Apakah mereka akan ditimbang juga atau langsung dimasukkan ke dalam neraka? Disinilah perpisahan antara orang kafir dengan mukmin. Mereka sudah tidak perlu ditimbang. Apanya yang mau ditimbang? Wong nggak ada kebaikannya. Iya kan? Orang kafir itu beramal soleh bagaikan fata morgana. Amalnya itu bagai fata morgana. Dilihat dari kejauhan tampak atau tidak? Begitu didekati, ada atau tidak? Kagak ada. Ingat ayat Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Saya tanya, orang kafir beramal soleh enggak? Beramal soleh. Tapi pertanyaannya, beriman atau tidak? Gak beriman mereka. Imannya salah. Maka amalnya tidak bermanfaat. Amalnya sia-sia karena imannya salah. Pondasi amalnya udah gak ada. Makanya amalnya itu gak akan bermanfaat sama sekali. Hangus. Terus apa yang mau ditimbang kalau sudah gak ada amal kebaikan? Yang ada keburukan. Langsung aja digiring kemana? Neraka. Makanya cukup berhenti sampai apa? Sampai yaumul hisab. Begitu dikasih catatan kitabnya, baru digiring dia masuk ke neraka. Nggak perlu ditimbang lagi. Yang ditimbang itu milik orang mukmin dan orang munafik. Mukmin sama munafik sama-sama muslimnya nggak? Jadi intinya muslim yang ditimbang. Dan muslim ini nanti setelah ditimbang lanjut kemana? Ke telaga. Nanti disitulah perbedaan mukmin dan munafik tentang telaga Rasul. Sampai lagi lanjut setelah telaga apa? Sirat. Sirat titian. Di situ orang munafik masih ada di situ. Dia ngikut meniti sirat. Dan situlah nanti akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara mukmin dan orang-orang munafik. Baik, satu tadi dari Bapak. Ya, silakan. Terakhir, okay. Nah, kita disuruh baca surah Al-Baqarah sama surah Ali Imran. Terus surah yang lain di mana? Ya diamalkan. Jangan tiap hari cuman Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran. Maksudnya begini, Pak. Kita ini dalam sehari semalam kan banyak waktu. Ada kalanya di satu waktu kita amalkan Al-Baqarah sampai habis. Sampai habis Ali Imran. Ali Imran sampai habis, balik lagi Al-Baqarah. Sampai habis Ali Imran habis, kembali Al-Baqarah. Itu dilakukan dalam satu waktu. Contoh, kita pilih waktu habis maghrib. Ya kan? Karena Al-Baqarah itu juga pengusir setan. Nah, setan itu ketika keluar saat kapan? Saat maghrib. Setan itu keluar semua saat maghrib. Makanya anak-anak kecil harus disuruh masuk ke rumah. Pintu-pintu ditutup, baca bismillah. Bejana-bejana ditutup, walaupun tidak ada tutup. Dengan sapu lidi, ucapkan bismillah, setan tidak akan bisa masuk. Itu kalau saat maghrib itu keluar semua setan. Nah silakan, kalau itu pilihannya. Tapi nggak harus waktu itu. Tapi ada waktu tertentu. Nah nanti subuh khusus baca Quran yang lanjut sampai khatam. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tentu nggak tahu berapa bulan atau berapa tahun. Terserah ya. Tapi kan toh ada finishnya, ya kan? Kalau Al-Baqarah, Ali Imran, paling 5 hari selesai, ya kan? 5 hari selesai, lanjut lagi, ya kan? Al-Baqarah lagi, Ali Imran lagi, 5 hari selesai. Tapi khususnya kan waktu maghrib. Nah itu di waktu yang lain kan ada waktu lagi. Habis Isya, nah habis Isya amalkan apa? Al-Muluk, As-Sajadah, ya kan? Ada waktu habis Duhur, ada waktu habis Asar, kan bisa amalkan Al-Quran. Pilih surat-surat tertentu, ya kan? Jadi tetap mana yang kita baca sampai tuntas khatam, mana yang kita khususkan untuk mendapatkan fadilah, sebagaimana yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi ada yang sifatnya pekanan, baca apa? Surah apa? Surat Al-Kahfi. Silakan, dirutinkan juga boleh. Wallahu a'lam.
Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.